Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memberikan rekomendasi hasil penyelidikan kepada Menko Polhukam. Komnas HAM berharap majelis hakim bisa memberikan hukuman yang setimpal terhadap para tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hari ini memberikan rekomendasi hasil investigasi yang telah dilakukan Komnas HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat kepada pemerintah yang diwakili Menko Polhukam Mahfud MD. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik menyatakan dari hasil penyelidikan Komnas HAM didapat 2 kesimpulan pokok, yakni telah terjadi extrajudicial killing dalam kasus kematian Brigadir Yosua dan secara sistematis telah terjadi obstruction of justice dalam penanganan perkara. Saat ini kasus obstruction of justice telah ditangani Polri, dalam hal ini tim sus. Ketua Komnas HAM juga menyatakan penerapan pasal 340 dalam kasus ini sudah sesuai dengan 2 kesimpulan tadi. Seluruh penelusuran, investigasi, pengumpulan fakta, data, permintaan keterangan yang sudah kami lakukan beberapa waktu terakhir, kami berkesimpulan, pertama, bahwa telah terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh dalam hal ini Saudara FS terhadap almarhum Brigadir Joshua. Yang kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang kita sebut sebagai obstruction of justice yang sekarang juga sedang ditangani oleh penyidik maupun tim sus Mabes Polri. Dari 2 kesimpulan pokok itu, maka kami percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh 2 kesimpulan ini. Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya atau yang setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Menanggapi hasil rekomendasi investigasi Komnas HAM, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan perencanaan pembunuhan sudah jelas terjadi dalam kasus ini sehingga penerapan pasal 340 sudah benar. Hasil laporan yang tidak pro justisia. Oleh sebab itu, ini kita sampaikan aja biar polisi yang mendalami gitu ya. Memang betul, kalau dari laporan ini juga memang sudah jelas tuh perencanaan pembunuhan pasal 340 dan 38, sehingga kalau Sambo itu tidak usah mengelak. Nah, soal motif itu tidak harus ada, tapi boleh ada juga. Kadang-kadang kan hakim ingin tahu juga, karena kan motif itu apakah pelakunya ini orang sehat atau orang gila kan gitu. Sehingga dicari motifnya. Kalau sudah tidak gila sebenarnya cukup. Tapi mungkin apakah emosional atau terencana dan seterusnya itu terserah polisi aja, kita serahkan ke polisi ya yang mengolah itu. Selain itu, Komnas HAM juga menyampaikan 5 rekomendasi. Di antaranya merekomendasikan Presiden untuk memerintahkan Kapolri menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan terhadap kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan anggota Polri, serta dilakukan pengawasan atau audit kinerja di kepolisian untuk memastikan tidak lagi terjadi penyiksaan dan pelanggaran HAM. Rekomendasi ini tidak hanya berfokus kepada kasus pembunuhan Brigadir Yosua, melainkan keseluruhan kasus yang melibatkan institusi Polri. Dari Jakarta, Tiara Harahap, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Untuk membahas langkah hukum setelah munculnya rekomendasi Komnas HAM ini, kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Bang Johnson Panjaitan, pakar hukum Profesor Hipnu Nugroho, dan juga Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso. Saya ingin pertama ke Bang Johnson dulu. Bang Johnson, dalam rekomendasi kali ini Komnas HAM tidak menyebutkan adanya pelecehan seksual seperti yang mereka sudah sebutkan pada saat memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian waktu itu. Apakah rekomendasi yang sekarang lebih masuk akal bagi keluarga Brigadir Yosua?
sesuatu yang masuk akal harusnya ada perjalanannya. Kalau perjalanannya nggak masuk akal, tiba-tiba sekarang jadi masuk akal, berarti ada yang dihilangin atau yang dibagus-bagusin supaya bagus gitu loh. Kan rakyat semua lihat ini, ya, yang mana yang penting, yang mana yang enggak, karena udah pakai bahasa kesimpulan pokok, berarti ada yang tidak pokok ya. Ya, Komnas itu harus komprehensif gitu loh. Jadi ini bukan cuma mengawal sampai di sini, hak asasi itu kan juga harus terpenuhi kalau proses peradilannya nanti tidak peradilan sesat gitu loh, ya. Jadi bukan hanya berhenti pada saat penyidikan. Dan ingat loh, saya dari awal sangat concern pada soal senjata. Jadi jangan terlampau umum-umum itu rekomendasinya itu. Soal senjata bagaimana? Tapi kalau diwawancarai sama media ngomongnya jago bener ya kan. Wah, soal penembakan itu harus dipastikan penembakan. Soal senjata itu yang dimiliki oleh polisi-polisi itu bagaimana prosedurnya? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus diperbaiki? Ya kan? Dan coba disebutkan di situ berapa kali rekomendasi Anda, Komnas HAM, soal kekerasan dan senjata ini berapa kali yang sudah dikeluarkan selama Komnas berdiri dan berapa yang diikuti oleh kepolisian, ditulis di situ supaya tahu bahwa rekomendasi ini didengarkan, dilaksanakan atau enggak, biar rakyat tahu. Ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin menuju ke pakar hukum, ada Prof. Ibnu di sini. Bagaimana melihat hasil dari rekomendasi Komnas HAM ini, termasuk juga mengenai persoalan senjata yang tidak masuk dalam sana, Prof. Ibnu? Ya, terima kasih Mbak. Ya, rekomendasi yang kuat adalah adanya extrajudicial killing. Extrajudicial killing itu adalah suatu pembunuhan di luar proses hukum. Makanya di sini mudah-mudahan di dalam kesimpulan extrajudicial killing tadi, Komnas HAM membuat suatu runtutan, suatu proses seperti yang dikhawatirkan Pak Johnson tadi. Jadi simpulan yang dibuat oleh Komnas HAM itu merangkum suatu proses awal perjalanan dari perencanaan, dari persiapan, pelaksanaan, sampai eksekusi. Sehingga dalam kesimpulan extrajudicial killing maupun obstruction of justice itu adalah suatu yang sempurna. Memang ini bukan suatu pro justisia, tapi dalam konteks substansinya sangat bernilai di dalam pembuktian. Karena di dalam kedepannya Komnas HAM sama penyidik Barreskrim ada suatu joint investigasi, ibaratkan seperti itu. Bahan-bahan yang dikeluarkan, yang direkomendasikan dari Komnas HAM terhadap extrajudicial killing itu harusnya juga dilengkapi baik dari korban, pelaksanaan korban, bukti-bukti, sehingga Prof. apa Ibnu, yang dikemukakan Prof. Ibnu, seimbang. mohon izin saya potong dulu tadi Bang Johnson Ya. menggarisbawahi mengenai penggunaan senjata yang dilakukan oleh para pelaku harusnya dimasukkan dalam rekomendasi, perlu lagi diaudit dan segala macamnya. Kalau dari Prof. Ibnu seperti apa melihat protes dari keluarga Brigadir J ini? Karena itu kan extrajudicial adalah pembunuhan, tanpa berarti kan pembunuhan dengan alat. Alatnya apa? Mau tidak mau pembunuhan itu juga harus disampaikan. Jenis senjatanya, jenis pelurunya, jumlah lukanya, kan begitu. Jadi saya kira mudah-mudahan kami tidak lihat rekomendasinya. Ada suatu lampiran, suatu proses yang bisa dibaca, kemudian menjadikan suatu bukti yang selama ini dikhawatirkan oleh penasihat hukum. Dan ini menjadikan suatu yang mutlak. Karena apapun hasil itu adalah gabungan antara Barreskrim dan Komnas HAM sehingga saling menjadi suatu bukti yang utuh kan begitu. Baik. Di sini sebetulnya yang kita garis bawahi adalah keberatan dari pihak kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua bahwa perihal senjata tidak dimasukkan ke dalam poin yang disampaikan rekomendasi oleh Komnas HAM kepada Menko Polhukam. Bagaimana IPW melihat ini? Apakah ada sesuatu yang tidak match di sini atau ada sesuatu yang sebetulnya sudah pas-pas aja sehingga dimasukin? Bagaimana? Nanti akan dijawab oleh IPW sesaat lagi.